Halo semuanya, senang bertemu dengan Anda. Terima kasih banyak telah mendengar radio dari cerita channel dari cerita novel Donghua ini. Di jadwal sibuk Anda, Mimin berbagi novel indah dengan Anda setiap hari. Saya harap Anda semua menyukainya. Bab 3, Dou di Benua. Dua kekuatan menakutkan bertabrakan bersama, dan embusan angin yang menakutkan benar-benar menyebabkan beberapa riak di ruang sekitarnya. Dan ekspresi terkejut muncul di mata makhluk itu lagi. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Dou yang baru saja datang ke ruang ini, dapat menerima salah satu serangannya tanpa melukai sedikit pun. Kilatan kemarahan melintas di mata makhluk itu, siap menyerang lagi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang pria dan binatang itu. Tidak ada pertempuran di kota air mata, tolong pergi dengan cepat. Suara dingin tiba-tiba terdengar di ruang ini, dan kemudian seperti riak di air, beriak di ruang ini. Huff, nak, kamu beruntung, lain kali kamu membiarkanku bertemu, aku khawatir kamu tidak akan seberuntung itu. Makhluk itu melirik Xiaoyan dengan enggan, mendengus dan berkata, segera, cahaya bergetar dan menghilang di kedalam ruang ini. Tubuh Xiaoyan sepanjang 10.000 kaki juga perlahan-lahan berubah kembali. Dan ketika dia berbalik untuk melihat ke belakang, seorang pria berbaju zirah berdiri di belakangnya. Terima kasih, senior. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya. Jika orang ini tidak datang, dia akan mengalami pertempuran berdarah lagi hari ini. Xiaoyan tahu dari pukulan tadi bahwa makhluk itu tidak menggunakan semua kekuatannya. Sejujurnya, Xiaoyan tidak terlalu percaya diri. Haha, jangan terima kasih, ini pekerjaanku. Apakah kamu Dodi yang baru? Pria lapis baja itu tertawa dan bertanya dengan lembut. Xiaoyan mengangguk ringan, tetapi dia tidak menyembunyikannya, tetapi dia memiliki beberapa keraguan di hatinya, bagaimana pria berbaju besi ini tahu tentang dia. Yah, kamu adalah orang yang dicari Kaisar Ming. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk merobek kota. Dengan pengakuan Xiaoyan, pria berbaju zirah itu tidak bertanya lagi, berbalik dan terbang tanpa menunggu Xiaoyan. Xiaoyan, di sisi lain, berdiri diam, apakah ada orang lain yang datang menjemputku? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada orang di sini yang mengenalnya? Senior, saya memaafkan junior karena mengambil kebebasan. Saya ingin tahu bagaimana senior tahu keberadaan junior dan junior. Pria berbaju zirah itu sangat akurat. Xiaoyan tidak bisa tidak menemukan dirinya sendiri, dan bersikeras bahwa dia adalah orang yang dicari Kaisar Ming. Hehe, nak, kamu cukup berhati-hati. Aku tahu segalanya dalam 1000 mil dari kota yang robek. Bukankah mudah untuk menemukanmu? Adapun mengapa saya pikir itu kamu, karena kamu adalah satu-satunya di lorong ini untuk 1000 tahun. Orang-orang dan binatang luar angkasa yang bertarung denganmu barusan. Pria berbaju besi itu mendengar pertanyaan Xiaoyan, berhenti dan berkata perlahan. Xiaoyan juga tercengang ketika dia mendengar kata-kata pria berbaju zirah. Di ruang ini, rasa kekuatan jiwa Kaisar Rilamnya hanya 100 mil jauhnya, tetapi pria parubaya berbaju besi di depannya ini bisa mendeteksi 1000 mil. Memang, napas yang berasal dari pria berarmor juga jelas, dan kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan dirinya sendiri. Xiaoyan mengangguk, meskipun dia masih memiliki beberapa keraguan, tetapi di ruang tanpa harapan ini, lebih baik bertemu seseorang untuk memimpin daripada hanya berkeliaran. Tidak ada cara lain, untuk saat ini, saya harus percaya orang di depan saya. Xiaoyan berhenti berbicara, mengikuti di belakang orang lapis baja, dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, kecepatan Xiaoyan telah mencapai ekstremnya sendiri, dan dia masih tidak dapat mengejar pria berbaju zirah. Untungnya, itu tidak terlalu jauh. Setelah lebih dari 10 menit, sebuah kota kecil muncul di depan mata Xiaoyan. Dari atas, Xiaoyan dapat dengan jelas melihat seluruh kota robek, dengan orang-orang yang datang dan pergi, sangat makmur.
Seluruh kota terbuat dari semacam batu biru, dengan menara tinggi berdiri di tengahnya. Di puncak menara tinggi, ada api samar, tampak dari kejauhan, memberi orang perasaan misterius, mungkin mendukung ini. Bar energi kota. Saya tidak menyangka akan ada kota seperti itu di sini. Xiao Yan agak terkejut. Untuk mempertahankan kota di celah-celah ruang, saya khawatir itu akan menggunakan banyak energi sebagai pendukung. Orang yang bisa membuka diri kota-kota di celah-celah ruang secara alami itu juga akan menjadi yang kuat bergema di satu sisi. Ini adalah kota yang robek, ikut aku. Pria berbaju zirah itu berkata dengan lembut. Keduanya menukik ke bawah, dan akhirnya mendarat di jalan batu yang penuh dengan aura kuno. Suara merobek-robek kebisingan kota tiba-tiba mengalir ke telinga Xiao Yan. Ada orang-orang mengendarai berbagai monster di sisi jalan, mengenakan baju besi yang sangat cantik, semua jenis kios, menjual banyak benda langka dan asing, tidak banyak. Xiao Yan terpesona. Xiao Yan dengan santai memeriksa napas beberapa orang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, yang semuanya beberapa kali atau bahkan ratusan kali lebih banyak daripada napasnya. Mengikuti pria berbaju besi berjalan ke satu arah, Xiao Yan melihat seorang pria tua puluhan meter jauhnya, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan tersenyum padanya. Xiao Yan sedikit terkejut, di awalnya berpikir bahwa orang yang datang menjemputnya adalah seseorang dari klan Xiao di ruang ini, tetapi garis keturunannya tidak memiliki koneksi sedikit pun, dan dia tiba-tiba menjadi sedikit waspada. Xiao Yan selalu waspada terhadap orang asing. Xiao Yan mengikuti pria berbaju besi itu perlahan menuju pria tua itu. Setelah mendekat, pria tua itu memandang pria berbaju besi itu dan menangkupkan tangannya, berkata, "Terima kasih Huo Tao karena telah menjaga bantuanmu. Sekarang pria itu telah tiba, aku akan membawanya kembali ke lembah Lolo." Mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Xiao Yan tahu bahwa lelaki berbaju zirah itu bernama Huo Tao, yang tampaknya adalah penjaga kota yang robek, tetapi dia tidak terkejut. Huo Tao tersenyum dan berkata bahwa dia pergi tanpa harus pergi. Setelah sosok Huo Tao menghilang, lelaki tua itu memandang Xiao Yan dan berteriak, "Nak, ikut aku." Xiao Yan mendengarkan teriakan lelaki tua itu dan melihat wajah aneh ini dengan beberapa perubahan di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dia merasa sedikit tidak bisa dijelaskan. Apa hubungan orang ini dengannya? "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu aku akan datang? Aku tidak mengenalmu, mengapa kamu menungguku di sini? Mengapa aku harus pergi bersamamu?" Banyak keraguan dan pertanyaan diajukan pada lelaki tua itu. "Nak, kamu harus menjadi apa yang dikatakan Patua Xiao, satu-satunya kaisar Dou di benua Douqi selama ribuan tahun." Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan cerita novel Battle Through the Heavens, Ranah Kaisar dari channel Cerita Sederhana saya.